Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Santri-santri kelas 8, hari ini kita melanjutkan pembelajaran daring mapel shorof. Kemarin terakhir sudah sampai halaman 13, nomor page 949. Ini nanti akan kita teruskan 950 sampai 952, 3 bait ya. Tapi 3 bait ini merupakan lanjutan dari bait yang kemarin 949. Dimulai 949 yang kemarin sampai nanti 952 ini membahas satu masalah lal, yaitu ketika ada dua hamzah bersandingan jejeran di dalam satu kalimat. Sebelum kita baca nadhamannya, saya terangkan dulu bagiannya secara utuh. Jadi biar nanti ketika membahas maknanya dan muradnya sudah ada gambaran bagiannya. Jadi begini, hamzah berjejeran bersandingan dalam satu kalimat itu ada kalanya yang pertama hidup, yang kedua mati. Ada kalanya yang pertama mati, yang kedua hidup, dan ada kalanya yang pertama dan kedua sama-sama hidup. Kalau sama matinya nggak mungkin, nggak mungkin ada satu kalimat jejeran dua huruf mati. Jadi saya ulangi lagi, kemungkinan pertama adalah hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati, yang kedua hamzah yang pertama mati, yang kedua hidup, dan yang ketiga hamzah pertama dan kedua sama-sama hidup. Untuk kemungkinan yang pertama sudah dibahas kemarin, yaitu qauluhu wa mad dan abdil taniyal hamzaini min. Ketika ada dua hamzah jejeran dalam satu kalimah, yang pertama hidup, yang kedua mati, maka hamzah kedua harus diganti huruf mad. Contohnya seperti kemarin, aktir menjadi atir, iktamin menjadi itamin, uktumina menjadi utumina. Lah kalau kemungkinan yang kedua, hamzah kedua, hamzah pertama mati dan hamzah yang kedua hidup, ini ada dua kemungkinan. Posisinya kedua hamzah itu di tengah kalimat, di tempatnya ain fi'il atau di akhir kalimat. Kalau posisinya di akhir kalimat nanti akan kita bahas di belakang. Kalau posisinya di tengah kalimat, maka ini hamzah yang pertama langsung diidghamkan kepada hamzah yang kedua. Jadi di sini tidak ada iqlal, tidak ada penggantian, tapi hanya memasukkan hamzah pertama kepada hamzah kedua. Contohnya sa'alun. Sa'alun itu hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup. Maka hamzah pertama langsung otomatis idgham kepada hamzah kedua. Karena posisi kedua hamzah ini berada di tengah. Huruf pertamanya kan sin, huruf terakhirnya lam. Hamzah ini ada di tengah kalimat. Maka diidghamkan. Kemungkinan ketiga yaitu ketika ada dua hamzah yang sama-sama hidup, hamzah pertama hidup, hamzah kedua hidup, dan posisinya bukan lam fi'il. Kalau posisinya lam fi'il, hukumnya sama seperti yang tadi, nanti akan kita bahas di akhir, di bawahnya ini nanti. Jadi untuk kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga ini yang diterangkan dulu adalah yang posisinya bukan sebagai akhir kalimat.
di tengah untuk yang kemungkinan kedua, atau yang kemungkinan ketiga ini di tengah atau di depan. Kalau yang di akhir kalimat posisinya nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini ada 9 kemungkinan, karena hamzah pertama mungkin fathah, dhammah, kasroh, hamzah kedua juga mungkin fathah, dhammah, kasroh, sehingga 3 kali 3 ditemukan 3 akan menjadi 9 kemungkinan. 9 kemungkinan ini dibagi 3 lagi, dibagi 3 dengan pembagian 2, 4, 3. Kemungkinan yang pertama yaitu ada 2 model. Hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di fathah. Yang kedua, hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua di fathah. Maka hamzah kedua wajib diganti wawu. Kemudian yang kemungkinan kedua dari 9 kemungkinan tadi, hamzah pertama di kasroh, hamzah kedua di fathah. Yang kedua, hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di kasroh. Yang ketiga, hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua di kasroh. Dan yang keempat, hamzah pertama di kasroh, hamzah kedua juga di kasroh. Maka keempat kemungkinan ini akan mewajibkan hamzah kedua diganti ya. Dan yang ketiga, hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di dhammah. Hamzah kedua, hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua juga di dhammah. Dan yang ketiga, hamzah pertama di kasroh, hamzah kedua di dhammah. Maka 3 kemungkinan ini hamzah keduanya wajib diganti wawu. Dan ingat ini tadi ketika posisi 2 hamzah ini bukan di akhir kalimat, bukan sebagai lam fi'il. Nah, sekarang kita bahas yang kemungkinan kedua tadi dan ketiga yang posisinya menjadi lam fi'il. Yang kemungkinan kedua tadi, hamzah pertama sukun, hamzah kedua hidup. Dan yang kemungkinan ketiga, hamzah pertama dan kedua sama-sama hidup, tapi kedua-duanya ini yang kita bahas sekarang adalah posisinya di akhir kalimat. Maka hukumnya wajib diganti ya. Hamzah kedua wajib diganti ya. Nah, kemudian nanti kalau setelah diganti ya masih ada tuntutan iqlal, maka ya-nya diiqlal lagi. Nanti kita praktekkan di contohnya. Kemudian itu secara umum hamzah dikumpul di satu kalimat. Kemudian ini ada keterangan tambahan khusus untuk hamzah yang kumpul seperti tadi, tapi hamzah yang pertama merupakan huruf mudharaah. Jadi ini kalimatnya berupa fi'il mudhari' khusus yang ini. Jadi nek ono hamzah model ngono mau, tapi hamzah pertamanya berupa huruf mudharaah, maka tidak wajib diiqlal, melainkan boleh 2 wajah. Boleh diiqlal sesuai dengan kaidah tadi, boleh ditetapkan, boleh disohehake, jadi tetap hamzah. Saya ulangi lagi, nek niki fi'il mudhari', hamzah pertamanya adalah huruf mudharaah, maka boleh 2 wajah, yaitu hamzah kedua boleh diiqlal sesuai dengan kaidah tadi, atau boleh disohehkan, jadi tetap dibaca hamzah. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Ini adalah
bagian lengkap dari kemungkinan hamzah ketemu hamzah dalam satu kalimat. Dan di antara kesemuanya ini diterangkan dalam alfiyah kecuali yang kemungkinan kedua tadi, yang contohnya fa'alun tadi, yaitu hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup, posisinya bukan sebagai lam fi'il. Ini enggak diterangkan karena di sini tidak ada perubahan, tidak ada iklalnya, hanya idgham saja. Oke, sekarang kita masuk ke nadhamannya 950. In yuftahis rodo min au fathin kulib wawan waya anisro kasrin yang kolib. In yuftah lamun di fathah apa sanil hamzaini, hamzah kedua. Mana adalah lafal sanil hamzaini? Sanil hamzaini ada di nadhaman 949 kemarin ya, di atasnya itu wamad dan atil saniyal hamzaini min. In yuftah lamun diwaca fathah apa hamzah kedua isra domin ing dalem sause dhammah au fathin utawa sause fathah, berarti hamzah pertama di dhammah atau di fathah, hamzah keduanya dibaca fathah. Kuliba mongko diganti apa hamzah kedua wawan ing dadi wawu, wawan ing dadi wawu titik. Waya anisran yang kolib, waya anisran yang kolib ini yang kemungkinan kedua dari kemungkinan ketiga tadi, yang ada 4 tadi ya. Waya anisran yang kolib, wayang kolibu lan rimo kaganti apa hamzah kedua, hamzah kedua yang dibaca fathah tadi, yaan ing dadi ya isra kasrin ing dalem sause kasra. Kemudian dzul kasri mutlaqan, dzul kasri utawi hamzah kedua kang duweni harokat kasrah, kada iku kaya iki. Kaya iki maksudnya yaan isra, jadi diganti yang kolibu yaan. Kada maksudnya kaya iki mau, yang kolibu ya yaan diganti jadi ya. Mutlakon hale mutlak, hale mutlak maksudnya mutlak piye? Baik hamzah pertamanya di fathah atau di dhammah atau di kasrah. Asal hamzah keduanya di kasrah maka hamzah kedua wajib diganti ya. Kemudian ini kemungkinan yang ketiga dari kemungkinan yang ketiga. Wa ma yudam wawan asir malam yakun lafdan atam. Wa asir lan detikno sapa sira ma ing hamzah kedua yudammu kang didommah apa ma didadekna wawan ing dadi wawu. Ketika hamzah kedua didommah, hamzah pertanyaannya bebas baik fathah maupun dhammah atau kasrah, maka hamzah kedua diganti wawu dengan syarat bukan menjadi lam fi'il. Malam yakun lafdhan atam, malam yakun selagine ora ana apa mayudom atamma iku nyampurnaake apa mayudom lafdhan ing lafal ing kalimah, selagine dia bukan menjadi akhir kalimat, boten dados lam fi'il. Lah nek dados lam fi'il piye? Ya ngisor niki. Padaka mongko utawi hamzah kedua sing dadi lam fi'il, padaka mongko utawi kaika hamzah kedua sing dadi lam fi'il ja yaan mutlaqan ja iku teka apa daka yaan hale dadi ya, hale diganti ya mutlaqan kelawan mutlak. Maksudnya mutlak piye? Baik hamzah pertamanya itu di fathah, dhammah, kasrah maupun sukun.
Pokoknya ketika dia menjadi lam fi'il, hamzah keduanya menjadi lam fi'il, maka otomatis diganti ya, titik. Dan ini yang wa'aum, ini yang khusus fi'il mudhari' yang terakhir tadi. Wa'aummu utawi lafal a'ummu, wa nahwuhu lan sepadane a'ummu, wajhaini fi sanihi niku umma asluhu. Umma iku nejo sapa sira, umma iku nejo sapa sira, wajhaini ing wajah loro, yaiku kena diiklal kaya mau, kena ditetepno hamzah boten diiklal, fi sanihi ing dalem hamzah keduane a'ummu wa nahwuhu, fi sanihi ing dalem hamzah keduane a'ummu wa nahwuhu, itik. Kembali lagi kita lihat bagiannya. Kemungkinan pertama apa tadi? Hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati, maka hamzah kedua wajib diganti huruf mat. Itu ada di keterangan kemarin di atasnya, yaitu wamat dan nabil saniyal hamzaini min. Kemudian kita lihat kemungkinan kedua itu hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup, maka dan itu posisinya bukan lam fi'il, maka diidghamkan. Nah, ini tidak diterangkan di alfiyah. Dan kemungkinan ketiga, hamzah pertama dan hamzah kedua sama-sama hidup. Nah, ini yang kita bahas. Mulai ini ke bawah, ini yang kita bahas mulai iyuftahis rodomin. Yaitu yang pertama tadi saya sebutkan ada 9 kemungkinan dibagi 3, nomor 1 2 kemungkinan, nomor 2 4 kemungkinan, dan nomor 3 3 kemungkinan. Yaitu ketika ada 2 hamzah sama-sama hidup jejeran dan posisinya bukan menjadi lam fi'il. Kemungkinan pertama yaitu ini. Tapi yen hamzah kedua di fathah dan hamzah pertama di dhammah utawa di fathah, mongko hamzah kedua diganti wawu. Mongko hamzah kedua wajib diganti wawu. Dilihat bagiannya ya. Berarti contohnya seperti apa? Nahwu aadimu, aadimu, hamzah pertama fathah, hamzah kedua juga fathah, dan posisinya di awal kalimat, bukan menjadi lam fi'il. Maka hamzah kedua wajib diganti wawu menjadi awatimu. Aatimu menjadi awatimu. Yang kedua, hamzah pertamanya dhammah, hamzah keduanya fathah. Contohnya uaimirun, uaimirun, ini tasghir dari amirun, uaimirun. Berarti di situ ada 2 hamzah kumpul di awal kalimat, bukan di lam fi'il. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, maka yang kedua wajib diganti wawu menjadi uwaimirun. Itu roknya tanwin ya, bukan dhammah biasa. Uwaimirun. Kemudian kemungkinan kedua ada 4 kemungkinan ya. Yaitu yang pertama dari 4, menawi hamzah kedua di fathah, hamzah pertama di kasrah, mongko hamzah kedua diganti ya. Nahwu i'ammun, i'ammun, hamzah pertama kasrah, hamzah kedua fathah, maka hamzah kedua wajib diganti ya menjadi iyammun, iyammun. Itu yang kemungkinan pertama dari kemungkinan kedua ini. Yang kedua sampai keempat di sini, menawi hamzah kedua di kasrah, mongko hamzah kedua wajib diganti ya kelawan mutlak. Maksudnya mutlak hamzah pertama fathah maupun dhammah maupun kasrah. Contohnya a'innun, 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 hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di kasrah.
menjadi ayinun, hamzah keduanya diganti ya. Kemudian iimun, iimun hamzah pertama kasrah, hamzah kedua juga dikasrah, maka hamzah kedua wajib diganti ya, iimun. Selanjutnya yang terakhir uinnun, uinnun hamzah pertama dhammah, hamzah kedua kasrah, maka hamzah kedua wajib diganti ya menjadi uyinnun. Nah, itu 4 kemungkinan dari kemungkinan yang kedua. Berarti tadi sudah ada 2 terus ditambah 4, sudah ada 6 kemungkinan. Padahal tadi kemungkinannya ada 9, berarti tinggal 3. Mana yang 3? Yang 3 di bawahnya ini. Menawi hamzah kedua di dhammah lan boten dados akhire kalimat, mongko hamzah kedua diganti wawu kelawan mutlak. Dalam kurung maksudnya mutlak napa? Hamzah pertama baik di fathah maupun di dhammah maupun di kasrah. Nahwu aubbun, aubbun hamzah pertama fathah, hamzah kedua dhammah dan posisinya bukan sebagai lam fi'il, maka hamzah kedua wajib diganti wawu menjadi awubbun. Kemudian yang kedua iummun, iummun hamzah pertama kasrah, hamzah kedua dhammah, posisinya bukan menjadi lam fi'il, maka wajib diganti wawu yang kedua menjadi iwummun. Yang terakhir nomor 3 dari ini atau nomor 9 dari keseluruhan yaitu uummun. Uummun hamzah pertama dhammah, hamzah kedua juga dhammah, maka hamzah kedua wajib diganti wawu menjadi uwummun. Gitu. Nah, itu adalah kemungkinan hamzah kumpul dalam satu kalimat sama-sama hidup dan posisinya bukan menjadi lam fi'il. Nah, kemudian kalau posisinya menjadi lam fi'il bagaimana? Nah, dari kemungkinan kedua dan ketiga tadi, hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup, ataupun hamzah pertama dan kedua sama-sama hidup, tapi posisinya menjadi lam fi'il, maka hukumnya diganti ya seperti di bawah ini. Menawi hamzah kedua urip lan dados akhire kalimat atau bahasa lainnya menjadi lam fi'il, mongko hamzah kedua wajib diganti ya kelawan mutlak. Maksudnya mutlak baik hamzah pertama itu di fathah maupun di dhammah maupun di kasrah, bahkan maupun di sukun. Nah, ini nanti hamzah kedua wajib diganti ya. Tapi terus nanti setelah diganti ya dilihat lagi butuh diiklal lagi apa tidak. Nanti contohnya ada yang setelah diganti ya ternyata masih membutuhkan iklal lagi. Seperti ini. Kalau di kitab kalian itu sampai diganti ya saja. Itu ada yang memang seperti itu, yaitu yang contoh terakhir. Tapi yang 3 contoh di depannya itu mestinya ada lanjutan iklalnya, yaknya diganti lagi. Saya tulis di sini saja di bagian ini untuk iklal yang lengkapnya. Contoh pertama apa tadi? Hamzah pertama fathah, hamzah kedua hidup. Hamzah pertama fathah, hamzah kedua hidup, dan posisinya berada di akhir kalimat menjadi lam fi'il, maka hamzah kedua wajib diganti ya. Contohnya qor'aun, qor'aun ala wazni seperti lafal ja'farun fa'lalun, qor'aun, maka hamzah kedua yang akhir itu wajib diganti ya menjadi qor'ayun. Qor'ayun itu pakai tanwin ya, bukan dhammah biasa. Qor'ayun. Nah, kalau di kitab kalian kan cuma sampai di situ saja. Tapi ini mestinya ada lanjutan iklalnya. Apa lanjutan iklalnya? Yaitu di sini setelah menjadi ya berarti ada ya jatuh setelah fathah. Nanti di
kaidah selanjutnya ada keterangan masalah ini. Ana ya urip tumiba badane fathah niku wajib diganti alif, maka fasara qur'a. Jadi kalian nggak menemukan lafal qur'ayun dalam bahasa Arab karena sudah diganti menjadi qur'a. Ana ya urip tumiba badane fathah, maka ya wajib diganti alif. Kemudian contoh yang kedua, qur'un. Qur'un, hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua hidup dan posisinya menjadi akhir kalimat, maka hamzah kedua diganti ya juga menjadi qur'uyun. Qur'uyun. Nah, ini mestinya masih ada lanjutan i'lalnya. Bagaimana lanjutan i'lalnya? Setelah diganti ya, di situ ada ya di akhir kalimat jatuh setelah dhammah. Ini berat diucapkan karena ada dhammah, setelahnya ada ya. Maka untuk meringankannya, dhammahnya hamzah yang pertama diganti kasrah sehingga menjadi qur'iyun, sehingga apa nih cocok dengan ya tadi qur'iyun. Kemudian masih dirasa berat, dhammahnya ya dibuang, jadi ya-nya menjadi sukun sehingga dibaca qur'in. Nah, kok ada suara non mati? Ya, suara non mati itu adalah suaranya tanwin. Yang dibuang kan hanya dhammahnya ya, tanwinnya ditetapkan ya, tapi enggak ada tulisannya, hanya muncul tuh suaranya qur'in. Kemudian mengakibatkan ada ya mati bertemu suarane non mati, yaitu tanwin, maka ya-nya dibuang, ya-nya dibuang, tanwinnya ikut ke hamzah sehingga menjadi qur'in. Jadi lafal qur'un di i'lal sempurna itu menjadi lafal qur'in, menjadi isim mangkus. Asluhu qur'iyun, asluhu neh qur'uyun, asluhu neh qur'uun. Contoh yang ketiga, qir'iun. Qir'iun, hamzah pertama di kasrah, hamzah kedua hidup dan menjadi akhir kalimat, maka hamzah kedua wajib diganti ya menjadi qir'iyun. Qir'iyun. Nah, ini mestinya juga ada lanjutan i'lalnya. Bagaimana? Yaitu setelah diganti ya mengakibatkan ada ya di dhammah di akhir kalimat jatuh setelah hamzah kasrah. Ini masih dirasa berat, maka di i'lal seperti tadi, yaitu ya-nya disukun, dhammahnya ya dibuang sehingga menjadi qir'in. Qir'in, ya mati ketemu suaranya tanwin. Nah, maka ya matinya dibuang, tanwinnya ikut ke hamzah sehingga menjadi qir'in. Kalau tadi qur'in, ini qir'in. Asluhu qir'iyun, tadi asluhu qur'iyun. Nah, itu 3 contoh yang mana hamzah kedua di akhir kalimat wajib diganti ya, kemudian masih ada lanjutnya i'lalnya, masih ada lanjutan i'lalnya. Yang pertama diganti alif, yang kedua akhirnya, yang kedua dan yang ketiga akhirnya dibuang ya-nya tersebut. Dan contoh yang terakhir ini ketika hamzah pertama disukun, hamzah kedua hidup menjadi akhir kalimat. Nah, ini juga wajib diganti ya dan sudah, nggak diganti-ganti lagi, nggak di'i'lal lagi. Contohnya qira'un, qira'un, maka wajib diganti ya menjadi qira'yun, qira'un menjadi qira'yun. Sudah, titik, itu nggak ada lanjutan i'lalnya. Boleh. Sekarang berarti secara umum bagian yang apa nih, yang atas secara kalimah umum ini sudah selesai.
hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati menjadi huruf mat. Hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup bukan lam fi'il diidghamkan. Hamzah pertama dan kedua sama-sama hidup dan bukan menjadi lam fi'il. Ada 9 kemungkinan dibagi 3 tadi. Dan yang terakhir hamzah pertama dan kedua menjadi lam fi'il, maka diganti ya. Di sini ada yang dilanjutkan i'lalnya, ada yang sudah sampai ya saja. Sekarang yang khusus fi'il mudhari'. Menawi hamzah pertama rupa huruf mudhara'ah, mongko hamzah kedua kena wajah loro. Apa iku? Yaiku kena tetep hamzah utawa diganti wawu utawa ya. Tetap hamzah maksudnya disahihkan, tidak diiklal, utawa diganti wawu ya maksudnya diiklal sesuai dengan kaidah yang tadi. Ana sing diganti ya, ana sing diganti wawu, sesuai dengan kaidah tadi. Kita praktekkan di contoh nahwu a'ummu. Ummu niki fi'il mudhari' dari lafal amma ya ummu. Amma ya ummu kemudian dikias lugawi 13 kali menjadi a'ummu, mimpin sapa ingsun. Di sini kan ada dua hamzah kumpul di awal kalimat, sedangkan hamzah pertamanya adalah huruf mudhara'ah, maka hamzah kedua boleh tetap hamzah, boleh dibaca a'ummu, boleh diiklal seperti tadi. Seperti tadi berarti yang mana? Itu yang ini ya, ada dua hamzah hidup, sama hidupnya bukan lam fi'il, hamzah pertama fathah, hamzah kedua dhammah, maka hamzah kedua diganti waw, maka menjadi awummu. Tapi karena ini fi'il mudhari' jadi tidak wajib, hanya jawazul wajhin, boleh tetap a'ummu, boleh diiklal menjadi awummu. Yang kedua contohnya a'innu dari lafal anna ya'innu. Ya'innu fi'il mudhari' dikias lugawi 13 kali menjadi a'innu. Ini boleh tetap hamzah a'innu atau boleh diiklal menjadi ayinnu. Nah, kok menjadi ya kenapa? Karena kaidah yang tadi, yang nomor berapa tadi? Hamzah fathah, hamzah pertama fathah, hamzah kedua kasrah, maka wajib hamzah kedua diganti ya. Tapi karena ini fi'il mudhari' maka tidak wajib, hanya jawazul wajhin, boleh a'innu, boleh ayinnu. Lagi a'allu tekan lafal alla ya'allu, fi'il mudhari' niku boleh tetap hamzah a'allu atau boleh diganti wawu. Kenapa diganti wawu? Karena hamzah kedua fathah, hamzah pertamanya fathah, menjadi awallu. Dan yang terakhir contohnya seperti lafal u'amminu, fi'il mudhari' dari lafal ammana yu'amminu, fa'ala yufa'ilu, ammana yu'amminu, kemudian dikias 13 kali lugawi menjadi u'amminu, sehingga ada hamzah dhammah pertama, kemudian diikuti hamzah kedua di kasrah, tapi hamzah pertamanya merupakan huruf mudhara'ah, maka boleh tetap u'amminu, boleh juga diiklal. Diiklalnya menjadi apa? Nah, dilihat tadi kaidahnya, hamzah pertama dhammah, hamzah kedua fathah, berarti hamzah kedua diganti wawu. Tapi karena ini fi'il mudhari' maka tidak wajib, hanya wenang, boleh menjadi uwamminu, boleh u'amminu, boleh uwamminu. Sudah ya, wah niku kaidah rinci ini. Jadi kalau dilihat secara jelas mungkin bingung, jadi kalian ulang-ulang dipahami, diurutke iki nek dhammah fathah ini, nek sukun urip ini, nek urip terus sukun ini, jadi dipahami per
perkemungkinannya. Kalau mau lihat secara menyeluruh, lihat di bagian yang tadi yang tadi saya buat ini secara utuh, kemungkinan secara utuh. Dan dari bagian ini yang tidak dibahas dalam alfiah hanya kemungkinan yang kedua yang bukan lam fi'il, yaitu hamzah pertama mati, hamzah kedua hidup, tapi bukan lam fi'il. Ini enggak dibahas dalam alfiah. Saya kira cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi